Sadari kini ku jauh dari kasihmu. Ku akui segala dosa dan salahku. Ini aku datang padamu, ampuniku, dan kau angkatku. Lupakan dosaku, kau jadikanku sahabat karibmu. Kau pulihkan aku, menuntun langkahku. Kau jadikanku kekasih yang sangat berharga bagimu. Kami dari kelompok 2 telah mendiskusikan dari pertanyaan nomor 2. Coba saudara nyatakan hal-hal apa saja yang membuat saudara takut dan ragu. Nah, dari pembacaan tadi, ketika kita melihat di Lukas 24 ayat 36 sampai 46, di situ berbicara tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan ketika murid-muridnya melihat, di situ mereka ketakutan karena mereka menyangka bahwa itu hantu. Nah, tapi kalau kita membaca di pembacaan Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, di situ juga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kalau di situ dilihat, mereka sedang menjala ikan, sementara menjala ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Nah, dari pembacaan ini kami bisa menyimpulkan, dan ketika kami membawa itu ke dalam kehidupan kami sehari-hari, kita sebagai pemuda remaja itu terkadang merasakan takut ketika misalnya kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sangka.
Ketika murid-murid Yesus itu melihat Yesus yang sudah mati, mereka mengira itu hantu. Nah, begitupun juga kita sebagai pemuda remaja, kita tidak menyangka kalau itu akan terjadi, makanya kita takut gitu. Kita belum siap untuk menghadapi itu. Kita takut gagal ketika kita melewati itu nantinya. Kita mempunyai rasa ragu-ragu karena kita belum persiapan yang maksimal. Misalnya kita mau ikut ujian, ikut tes, mau masuk perguruan tinggi, mau misalnya mau UAS, kita belum persiapan yang maksimal. Kita ragu-ragu apakah saya bisa melewatinya dengan baik. Kalaupun saya melewati, apakah saya bisa berhasil atau saya gagal. Itu. Kemudian ada juga takut ketika misalnya saya nanti tidak mendapatkan hasil yang baik, saya tertolak, saya tidak diterima dengan baik, atau misalnya ketika saya datang ke suatu tempat, orang tidak menerima saya. Bentuk penerimaan juga penting untuk pemuda remaja. Merasa takut ketika misalnya nanti style saya tidak oke, saya tidak ditemani, gitu, saya tidak diterima oleh geng ini, oleh komunitas ini. Kemudian ada juga mungkin pemuda remaja yang rasa percaya dirinya kurang, jadi malu-malu, rasa takut, ragu-ragu di situ ada juga. Soalnya adalah, coba saudara ekspresikan bagaimana perasaan saudara ketika berada di suatu tempat yang tertutup, tiba-tiba suatu bayangan datang. Coba siapa yang mau berangkat di situ? Oh iya, iya. Sudah mau teman-teman. Oh. Iya, iya. Iya, kita tepuk tangan. Oh, Bang Sawi itu. Saya tidak tahu. Saya yang pertama datang sini tadi. Coba saudara ekspresikan keadaan saudara dalam situasi yang menakutkan. Ya. Coba Glenn. Siapa kamu? Ya. Siapa kamu? Kamu orang bukan? Bisa diwakili lagi nanti. Ya, pertanyaan untuk kelompok 4, bagaimana respon saudara ketika saudara memposisikan diri seperti Petrus dan kawan-kawan? Ya, dari kelompok kami tentu saja respon kita yang pertama adalah percaya. Kita percaya pada apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Karena kita sebagai manusia terkadang di hidup ini, kita harus melihat dulu, baru kita akan percaya. Tetapi dari sejak kecil, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita. Dan seringkali kita mendengarkan di gereja, berbahagia dia yang tidak melihat, namun percaya. Justru kita harus percaya dulu, baru kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Simon Petrus dan kawan-kawannya, yang awalnya mereka tidak mendapat apa-apa, tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan melebarkan jalannya, mereka mendapatkan banyak ikan. Demikian juga kita. Kita harus percaya meskipun kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melihat kuasa-kuasanya benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin setiap langkah di kehidupan kita, maka kita akan melihat mujizat-mujizatnya benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Dan teman-teman saya juga ingin menyampaikan pendapat mereka. Yang nomor 6, apa harapan dan komitmen saudara sebagai pemuda-pemudi remaja gereja? Harapan saya itu kita lebih berkomitmen untuk lebih rajin lagi datang ibadah, jangan cuma datang ibadah seperti ini, tapi untuk ibadah yang lainnya seperti ibadah apapun itu kita harus selalu rajin dan mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Terima kasih. Haleluya. Dan titik terendah yang saudara rasakan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Ada titik terendah yang kami rasakan di tahun-tahun kemarin. Salah satunya jauh dari Tuhan. Di tahun kemarin banyak menghadapi bencana sehingga kita sedikit merasa takut, gagal untuk menghadapi masalah-masalahnya yang ada. Masalahnya seperti COVID-19, bukan hanya karena bencana alam, akan tetapi juga mengalami masalah di dalam keluarga. Dan bukannya datang kepada Tuhan, melainkan mencoba menyelesaikannya sendiri, sehingga akhirnya berjalan di jalan yang salah. Apa harapan-harapan dan komitmen saudara sebagai pemuda-pemudi remaja gereja?
Putana berkomitmen di atas segala perbedaan untuk bersatu, saling menjaga persekutuan dan giat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Sekalipun tidak Coba daftarkan titik terendah yang saudara rasakan dari tahun 2018 sampai 2020. Titik terendah yang saya rasakan di tahun 2020 di bulan 11 kemarin yaitu saat menyusun skripsi dan harus kerja pagi sampai malam juga. Di situ titik terendah yang paling saya rasakan karena harus menyusun skripsi dan harus bekerja juga. Dan apa harapan-harapan dan komitmen saudara sebagai pemuda-pemudi gereja? Adapun harapan dan komitmen di sini ada 13 dari berbagai teman, tapi saya bacakan ada 3. Yang pertama, harapan rajin dalam persekutuan ibadah. Yang kedua, menjadi seseorang yang taat dalam pelayanannya, tidak egois. Dan komitmennya yang pertama yaitu setia kepada Tuhan. Yang kedua, apapun keadaan atau alasan harus tetap selalu bersyukur. Yang ketiga, menjalin hubungan tetap selalu melibatkan Tuhan. Terima kasih. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku